Mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mengambil barokahnya ajar kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa bagi yang Muslim untuk mengamini, bagi yang non-Muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tubalighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati bi rahmatika. Ya Allah, ya Tuhan kami sebenarnya hadir pada acara workshop peningkatan kapasitas PPK program SMK PK skema reguler lanjutan tahun 2023. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, limpahkan kepada kami kesehatan lahir batin, jauhkan kami dari balak-Mu dan berkahi anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Bukakan pintu ilmu pada diri kami sehingga kami dapat menerima apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan belajar mengajar di SMK Negeri Mataram ini dengan baik dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kfana wala wal bala wal wada wal fasha wal munkar wa sayyifal mukhtalifata wasyada ila mihama dhahara minha wa maqam min baladina hadza khassatan lil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang kami hormati Bapak KCD Malomba Mataram Lombok Barat, Bapak Mujahidin SPD MM yang alhamdulillah berkesempatan hadir di tempat kita bersama-sama akan memberikan kita arahan dalam workshop peningkatan kapabilitas GTK tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 5 Mataram, Bapak Haji Istiqlal SPD MM. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Heru Subadio SSN MPD. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, senantiasa kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang pada syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak KCD Bapak Mujahidin SPD MM, kami persilahkan untuk membuka workshop peningkatan kapabilitas GTK tahun 2023. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ahinal kiram, guru-guru kami
khususkan dari saya Haji Istiqlal yang alhamdulillah terus membersamai kita, Mas Bagio yang jauh-jauh datang dari Jogja, insya Allah akan dilayani sampai puas di sini Mas. Ya. Alhamdulillah. Pagi ini ada beberapa orang yang belum saya lihat senyumnya. Bisa senyum? Bisa. Hitungan 3 senyum semua. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum ikhlas Mas. Kita coba tepuk dulu ya. Nah, tadi karena senyum, kalau kita buka Google itu memang luar biasa manfaat senyum itu. Nah, berikutnya tepuk pun begitu. Jadi Rahul Dogra itu salah satu dokter dari India, memang dia menemukan ada 28 titik saraf yang kalau diberikan tekanan, diberikan sentuhan waktu tertentu ini bisa memperlancar peredaran darah, bisa memperlancar oksigen dalam darah, dan seterusnya belasan penyakit bisa sembuh ini. Ya, kita tepuk Pramuka. Bisa tepuk Pramuka? Ya, karena saya pembina Pramuka sama beliau ini. Ya, 3 kali tepuk Pramuka. Itu pertama lurus ya, lurus. Yang kedua silang. Yang ketiga ditepes. Karena tepuk ini bisa membedakan mana manusia-manusia berkualitas dan mana sisa-sisa manusia. Manusia berkualitas. Kita coba 3 kali tepuk Pramuka. Masih ada sisa-sisa. Jadi ini tidak boleh lebih Mas ya. Ya. Baik. Di awal workshop ini saya izin membawakan satu cerita saja. Salah seorang lulusan SMK, tepatnya itu SMK 5 Semarang. Ya, SMK sama 5-nya. Nah, tapi tempatnya di Semarang. Ada sosok pemuda sederhana, tapi pemuda ini mampu menjadi pembicaraan dunia. Dia sosok lulusan SMK, jurusannya sebenarnya otomotif, tapi dia tekun, rajin untuk mendesain. Nah, siapa guru desain di sini? Hampir semua luar biasa. Dia bersama timnya adalah yang notabene lulusan SMK, mampu menjadi pembicaraan dunia dalam hal apa? Ternyata dia mengikuti kontes desain internasional. Dia mampu mengalahkan 700 karya dari 50 negara. Sekarang dia menjadi founder di Text Engineering, salah satu perusahaan desain internasional. Karyanya lebih dari 300. Sebulan dia tidak kurang dari 20 karya yang dia buat. Dia memenangkan kontes atau lomba desain mesin jet. Ternyata memiliki soft skill yang cukup bagus. Apa itu soft skill Bapak Ibu? Ya, jadi di sana bagaimana kita menanamkan watak karakter, akhlak, moral. Ternyata kalau kita tanya dunia usaha, dunia industri itu lebih menginginkan dia punya karyawan itu adalah yang memiliki soft skill tinggi, ramah, murah senyum, ibadahnya bagus, disiplin. Ini yang didamkan sama Dudi. Kita ini bergerak di sektor pendidikan. Yang namanya bergerak di sektor pendidikan, ini orientasinya ke jangka panjang.
Kita harus berpikir bagaimana 5-10 tahun itu anak-anak yang kita didik itu bisa bahagia dengan berbagai perubahan dan perkembangan. Sesuatu yang kita tidak yakini, seperti apa sih perkembangan industri besok itu? Sesuatu yang kita tidak yakini, seperti apa perkembangan ekonomi di masa depan. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa untuk mempermak anak-anak yang mampu bahagia di tengah berbagai perubahan perkembangan zaman, itu adalah menanamkan soft skill. Soft skill ini kita bisa tanamkan seperti apa Bapak Ibu? Kita memiliki kepiawaian untuk mempermak anak bangsa ini untuk dia menjadi manusia seutuhnya dengan keteladanan. Pertanyaannya, sudahkah kita mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada anak-anak kita? Mereka di kurikulum Merdeka ini benar-benar ingin melihat dan mengembangkan potensi apa yang ada pada anak itu. Ini yang kita coba. Jangan memukul rata semua siswa-siswa kita itu dengan metode, dengan pembelajaran yang sama. Jadi kita berikan perlakuan yang beda. Kita mencetak putra-putri bangsa ini untuk dia siap hidup di masyarakat luas, siap hidup di laut lepas. Jadi mudah-mudahan ini sengaja didatangkan narasumber jauh-jauh untuk bagaimana kita mempermak anak-anak. Pelajaran apa sih yang dominan untuk mempermak mindset bertumbuh anak-anak itu? Ternyata ada pelajaran yang kita sepelekan. Ada namanya pelajaran sejarah. Dulu kita pada saat kecil sangat senang sekali kita diceritakan oleh ustadz, oleh guru, oleh orang tua kita. Ternyata itu yang mampu membentuk mindset kita untuk tidak bisa diputar balik. Dari sejarah ada urutan-urutan sejarah sirah nabawiyah, sejarah ada di Al-Quran, dinasti-dinasti, sejarah orang-orang sukses. Nah itu yang harus kita cekoki anak-anak kita. Kita coba perkecil skup jangkauan kita untuk mendidik anak. Ada namanya kurikulum kita. Kurikulum prototipe, kurikulum 2022, kurikulum pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka, terakhir namanya supermarket kurikulum. Kenapa supermarket? Karena kita bisa memilih. Dulu di masa-masa awal boleh kita pakai kurikulum darurat, boleh kita pakai kurikulum 2013, boleh kurikulum Merdeka, boleh Merdeka semua. Kalau kita lihat dari teori sirkuit, ini startnya saja sudah beda-beda. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Lalu bagaimana dengan finishnya? Yang mestinya secara kualitas dan aksesibilitas pendidikan ini harus merata sambil melihat topografi masing-masing daerah. Jadi saya mungkin tidak terlalu panjang lebar. Yang saya tekankan yang namanya kita workshop itu kadang-kadang antara ada dan tiada. Badan di sini tapi ya aktivitasnya enggak tahu kemana. Coba kita fokus. Saatnya kita bersama ini kita tautkan hati untuk benar-benar kita serius memikirkan. Bagaimana sih perlakuan kami di jangka 0? Saya bahagia sekali ada sekolah besar. Itu dia menjadwalkan gurunya untuk menerima siswanya. Demikian, wallahu muwaffiq ila sabil rasul wa ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 5 Mataram sekaligus membuka acara workshop peningkatan kapabilitas GTK tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Haji Istiqlal SPD MM, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kita sama-sama hormati Bapak Heru Subagio SSN MPD, rekan panitia dan sahabat-sahabat saya tercinta, rekan dari guru maupun tenaga pendidikan SMK Negeri Mataram yang berbahagia. Saya ingin kembali sedikit mengulangi pengertian kita supaya kita ada satu kesatuan pemikiran mengenai apa itu kapabilitas. Orang disebut capable, artinya memang dia punya juga kompetensi di dalamnya. Dia punya kapasitas untuk melakukan itu di dalamnya. Jadi orang kalau saya mengatakan capable, artinya orang yang bisa dipercaya, punya kapabilitas, ya, punya kepercayaan terhadap orang lain. Jadi ada kaitannya dengan orang lain. Jadi kompetensi itu adalah inner, di dalam kekuatan kita di dalam, bahwa kita kompeten. Kompetensi itu terdiri 3. Yang pertama namanya knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude adalah sikap. Siap semua? Ayo ready? Terima kasih. Jadilah manusia yang berfungsi. Maksudnya fungsi dari orang lain, berfungsi bagi makhluk yang lain. Itu kalau Anda berfungsi bagi makhluk, itu akan disayang. Sama seperti Anda merawat tanaman itu, ini berfungsi. Itu apa? Dekorasi, keindahan, turun, udara, segala macam. Itu pasti Anda rawat. Entah itu dipotong, dibentuk, entah itu ditawar atau apapun, berfungsi. Tapi kalau tidak berfungsi kayak rumput tadi, dicabut itu sebenarnya kehebatannya dan kehebatannya Tuhan itu. Jadi Anda itu diberi kesempatan sampai panjang gitu ya, supaya berbuat baik atau supaya berfungsi. Baik, kita ngobroli lagi Bapak dan Ibu. Kita akan ngobroli pertama memahami model kompetensi ini. Ini penting sekali menurut saya. Model kompetensi dan pengembangan profesi guru sekolah menengah kejuruan itu sesuai dengan berjenjang Dirjen 02. Ini yang untuk laporan kegiatan PK, Bapak dan Ibu membuat rencana induk pengembangan sekolah atau RITS. Ini pekerjaan kita sampai besok. Sip? Oke, Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang terakhir itu atau
membuat perencanaan pengembangan kompetensi maupun membuat LIPS itu lebih banyak menulis. Tulisannya itu adalah, yang kita tulis itu adalah refleksi. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa mengembangkan kompetensi kita. Tapi kalau tidak mengenali diri sendiri, akan sulit untuk mengembangkan kompetensi kita. Kebiasaan kita itu sulit banget untuk menulis. Ya, kalau disuruh menulis itu angelnya minta ampun. Iya, sama Pak. Saya juga sangat sulit untuk menulis yang biasa manual itu, karena motorik saya itu sudah berubah. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan belajar menulis. Siapkan alat tulis Anda. Saya akan membacakan satu paragraf, dan paragraf itu nanti Anda lanjutkan. Keteraturan alam semesta, langit yang membentang tanpa tiang, pergantian siang dan malam, lautan luas membentang, gunung-gunung yang menjulang, awan yang membawa air hujan, air yang menumbuhkan tanaman-tanaman, proses penciptaan manusia 9 bulan di rahim, binatang-binatang yang menjaga ekosistem dan keteraturan-keteraturan lainnya. Itu semua menunjukkan bahwa ada zat yang maha kuasa dan maha sempurna. Zat yang kekuasaannya tidak ada batasnya, zat yang menciptakan itu semua, dan zat itu adalah Tuhan penguasa alam semesta. Dan jelas Tuhan itu hanya boleh satu adanya, tak mungkin 2, 3 dan terus seterusnya, tak mungkin. Silahkan dilanjut. Ada waktu 2 menit Anda untuk menuliskan kelanjutannya. Baik, Bapak dan Ibu, siapa yang mau membacakan tulisannya? Ya, baca saja, nggak usah mikir, kan sudah mikir, nggak baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Atas semua karunia-Nya wajib kita syukuri. Segala kenikmatan seperti nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah wajib disyukuri. Terima kasih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja belum selesai Pak. Sip, tidak apa-apa, itu sudah selesai. Bukan belum selesai. Silakan Pak dibaca Pak. Tuhan menciptaku pun tak ada duanya, itu sebagai wujud keesaannya, menumbuhkanku dalam pengawasannya, dan telah akan pulang kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih. Baik, saya bacakan. Sungguh Tuhan adalah maha segala maha, tiada sesuatu yang tercipta tanpanya. Alangkah kacaunya alam semesta ini jika penciptanya lebih dari satu. Bahkan mungkin dalam alam semesta ini sudah tiada saat ini. Sip. Tangan. Hasilnya dikumpul dan disimpan masing-masing. Betul Bapak dan Ibu. Saya di awal kan saya sudah bilang ya, tubuh kita ini boleh mati, bisa busuk dan hilang.
Tetapi yang tidak bisa hilang itu adalah nama. Jadi sampai kapanpun Pak Bu, kalau Anda menulis, Anda kasih nama di situ, siapa tahu nanti 20 tahun lagi ada yang menemukan tulisan Anda, oh dulu itu ada yang namanya Jack, Pak Zakaria. Oh dulu ada ya namanya Zakaria. Oh dulu ada ya namanya Rahadika. Misalnya begitu. Ini namanya Pak Erwin. Mari kita tutup pembukaan workshop kita pada pagi ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.